Yang barusan itu yang 68 sukses.
kuasanya bersujud padamu. Bapa kasihanilah kami dosa umatmu, oleh anakmu menebus dengan darahnya yang kudus Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama dia dekat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang
Hukum Tuhan di minggu ini diambil dari Mazmur 107 ayat 31. Mazmur 107 ayat 31 kami bacakan untuk kita semua. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sekali lagi, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor ama. Shalom. Orasma dihita
Salutna, selamat pagi bagi kita semua Jemaat AKBP Reformanda. Pertama, terima kasih untuk Amang Pendeta dan juga kepada rekan Parhalado, khususnya Dewan Marturia yang telah memberikan waktu serta kesempatan kepada kami pada saat ini untuk menyampaikan satu buah informasi dan juga sebuah permohonan pada kita semua. Amang, Inang yang tercinta dan juga Jemaat AKBP Reformanda yang kami kasihi, sebagai informasi, Seksi AMA Reformanda atau yang biasa kita sebut dengan SAR, yaitu bapak-bapak yang sekarang berdiri di depan, akan turut serta berpartisipasi dalam sebuah event atau kegiatan pada tanggal hari Sabtu tanggal 2 September 2023, kurang lebih 1 bulan lagi, yaitu Festival Paduan Suara KUR khusus AMA dan juga pertandingan catur. Event ini diprakarsai oleh AMA Distrik 18 HKBP Jabar Tengdiye, dan event ini juga untuk mensukseskan sekaligus mendukung tahun 2023 HKBP, yaitu profesionalisme dalam penata layanan. Terkait dengan informasi tersebut, kami dari Seksi AMA AKBP Reformanda dengan segala kerendahan hati memohon dukungan dari kita semua Jemaat AKBP Reformanda yang tercinta untuk dapat mengikuti atau mensupport kami. Dukungan dapat disampaikan dalam amplop persembahan khusus yang sekarang ada di tangan kita masing-masing. Jadi untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak untuk support serta dukungan dari kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, kami akan mencoba membawakan lagu pujian, dan lagu ini adalah lagu pilihan yang akan kami bawakan pada festival tanggal 2 September yang akan datang. Lagu ini berjudul Diau Maho Tuhan, lagu yang familiar bagi kita, diadaptasi dari buku ND nomor 811. Namun karena satu dan lain hal, kami tidak bisa tampil secara full tim karena beberapa rekan kami atau saudara-saudara kita tidak bisa hadir. Jadi songoni majo naboy upasat hami tuita saluhutna. Horas ma dita saluhutna. Molate.
Yesus Tuhanku, Juru Selamatku, Orang yang aku percaya. Kuasa tangannya menjaga diriku, serta Epistel minggu ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15 kita baca secara bergantian. Dari kami yang pertama, nanti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Bersama-sama kita baca. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Isi
Marilah kita bersama-sama mengaku kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya akan membacakan beberapa nomor dari Warta Jemaat yang berlaku selama 1 minggu ini. Yang pertama, nama minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan topik makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Nomor 4, persembahan. Hari ini Minggu 6 Agustus 2023, kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah. Amplop untuk huria, pembangunan dan pusat, dan 1 amplop khusus untuk dana mendukung seksi AMA mengikuti Festival Kor AMA Distrik ke-18 Jabar Tengdie. Nomor 5, kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu 6 Agustus 2023 di ibadah pukul 10, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari paduan suara sektor Godung HKBP Kebayoran Baru yang berjumlah 60 orang. Nomor 6, kebaktian penghiburan. Pada hari Minggu 13 Agustus 2023 setelah ibadah Minggu jam 10, di gereja akan dilaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga Nyonya S. Pinayungan Boru Hutapea almarhum atas meninggalnya Nyonya S. Pinayungan Boru Hutapea beberapa waktu lalu, dan jemaat sektor 1-2 RAAP diundang untuk menghadirinya. Nomor 7, pembacaan surat pesan rapat pendeta HKBP Distrik ke-18 Jabar Tendie. Setelah pembacaan warta jemaat akan dibacakan surat pesan rapat pendeta HKBP Distrik ke-18 Jabar Tendie yang telah dilaksanakan pada 24 sampai 25 Juli 2023 yang lalu. Nomor 8, pada hari Minggu 20 Agustus di ibadah pukul 10 WIB akan dilayankan sakramen baptisan kudus, dan bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk mengikuti sakramen baptisan kudus dapat mendaftarkan dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte menikah orang tua, kartu keluarga, dan surat penghantar dari Sintua Sektor ke kantor gereja. Nomor 9, pembukaan pendaftaran katekisasi CD tahun ajaran 2023-2024. Gereja membuka pendaftaran bagi jemaat yang akan mengikuti katekisasi CD tahun ajaran 2023-2024. Jemaat yang akan mengikuti belajar CD dapat mendaftarkan diri ke sekretariat dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte baptis, kartu keluarga, dan surat penghantar dari Sintua Sektor. Pendaftaran katekisasi CD diterima paling lambat 20 Agustus 2023 dan pembelajaran katekisasi CD akan dimulai awal bulan September 2023. Berita Dewan Koinonia A. Seksi Perempuan Persekutuan Perempuan Distrik.
pada hari Rabu 9 Agustus 2023 pukul 9 sampai selesai di HKBP Cirebon, Resort Cirebon, Jalan HKBP nomor 1, Kompleks Gereja HKBP Cirebon, dengan kegiatan berupa ibadah yang punya tema perempuan dan budaya, dengan subtema menjadi perempuan yang profesional dalam penata layanan dengan senantiasa membangun hubungan pribadi pada Tuhan, dan lomba fashion show berbahan etnis ulos Batak. C. Seksi lansia. Pada hari Selasa 1 Agustus 2023 di HKBP Bandung Barat, Seksi Lansia gereja kita telah mengikuti PHD Lansia Sedistrik 18 Jabar Tendiye. Seksi Lansia gereja kita juga mengikuti lomba Lansia Idol, dan Inang Nyonya Situa Nyonya A Tambunan Boru Sitompul berhasil memenangkan juara pertama. Tuhan. Dewan Martunia, jadwal pelayanan padat suara Minggu 6 Agustus, tadi sudah ya, Kor Ama, dan nanti jam 10 ada paduan suara sektor Godung HKBP Kebayoran Baru, Kor Gabungan Seksi Ama dan PSW Abigail dan Kor Ama. B. Kebaktian doa bulanan hari Senin 14 Agustus pukul 18 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah doa bulanan dengan tema Puji Jehovah Allah Asini Rohana. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Mazmur 107 ayat 31. Nomor 12, berita Dewan Diakonia, seksi kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Setelah ibadah pukul 7.30 bertempat di ruang kesehatan seksi kesehatan melayani pemeriksaan kesehatan untuk tekanan darah dan kolesterol. B. Seksi Diakonia Sosial Donor Darah pada hari Minggu 13 Agustus 2023 mulai jam 9 sampai jam 11 bertempat di Konsistori Gereja Seksi Diakonia Sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah dapat menghubungi Inang Lasma Sirait, Boru Sitanggang, dan juga Nyonya Tiurma Tobing Boru Sipahutar. 13. Pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor pada hari Jumat 18 Agustus 2023, sektor RAAP jam 19 dengan tuan rumahnya keluarga CB Sipahutar, Boru Sihaan. Dilaksanakan di rumah Jalan Kuningan 5 nomor 29. Nomor 14, Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye 2023 pada tanggal 14 sampai 16 Agustus 2023 di HKBP Resort Purwakarta akan dilaksanakan Sinode Distrik 18 Jabar Tendiye yang mengikuti Sinode Distrik Pendeta Burhan Sianturi sebagai pendeta resort, Inang Nyonya Situa J. Sirait Boru Situmorang, utusan Parhalado Resort, dan Insinyur M. Sirait sebagai utusan jemaat. Nomor 16, Pesta Huria, Pesta Gotilon 2023. Pada hari Minggu 8 Oktober 2023, gereja akan melaksanakan Pesta Huria, Pesta Gotilon tahun 2023. Panitia Pesta Huria 2023 dikoordinir oleh Seksi Perempuan. Susunan panitia ada pada warta jemaat. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 31 Juli sampai 6 Agustus 2023. Jika ada yang sekarang hadir di gereja pada rentang waktu tersebut, saya undang untuk berdiri. Tepuk tangan, tetap berdiri. Oke. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat panjang umur untuk ini Pak Hopu ya. Oke. Berita keuangan. Berita keuangan untuk Huria, dengan jumlah 40.287.000 yang terdiri dari untuk Huria 13.071.750, untuk sentralisasi 8.339.650 rupiah, untuk pembangunan 12.400.600 rupiah, dan lain-lain 6.474.000 rupiah. Demikian warta untuk kita, dan saya akan membacakan surat dari Amang Pareses. Saya akan bacakan. Pesan rapat Pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye tahun 2023. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, bagi seluruh majelis dan jemaat di HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memelihara dan meneguhkan gerejanya secara khusus di wilayah HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Rapat Pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye 2023 dilaksanakan pada hari Senin, Selasa 24 sampai 25 Juli 2023 dengan tuan rumah HKBP Resort Jawa Tengah dengan tema HKBP Proaktif Menghadirkan Kebaikan Allah bagi Semua. Matius 5 ayat 45. Dan subtema Pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis, yang dihadiri oleh 67 pendeta dan 16 calon pendeta yang melayani di HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye, dipimpin Preses HKBP Pendeta Pahala Sitorus STH. Rapat diawali dengan ibadah pembukaan dan dibuka secara resmi oleh Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye yang dihadiri oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP dan Ketua Umum PGI, sekaligus menjadi pemateri tema dan subtema rapat ini. Rapat Pendeta Distrik kali ini juga Gubernur Jawa Tengah Bapak H. Ganjar Pranowo SH MIP yang dalam sambutannya menyampaikan ajakan untuk bersama membangun dan menjaga kerukunan kebersamaan di dalam menjalankan peribadahan semua penganut agama dan kepercayaan. Beliau juga menyampaikan dalam menghadapi persoalan tentang peribadahan dan permasalahan-permasalahan bangsa lainnya, kiranya seluruh komponen bangsa dapat duduk bersama untuk mengambil keputusan yang bisa diterima bersama, mendoakan negara kesatuan Republik Indonesia dan terus menjaga serta memelihara kekayaan Indonesia dalam keanekaragaman dan perbedaan suku agama sebagai anugerah dari Tuhan untuk Indonesia. Rapat ini menggumuli dan menyampaikan seluruh pokok-pokok pembicaraan menjadi usul dalam rapat pendeta Hatopan HKBP yang akan berlangsung dari 16 sampai 20 Oktober 2023 di Perkampungan Pemuda Jetun Silangit, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, yaitu refleksi atas tema dan subtema keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pernyataan imam tentang penginjilan HKBP, panduan pengajaran sekolah minggu, panduan pelayanan tahun politik, dan dokumen oikumene Tupak Liat Pandita demi kemajuan dan perbaikan-perbaikan yang semakin memberikan manfaat yang maksimal bagi para peserta, serta penjelasan dan sosialisasi peraturan kepersonaliaan HKBP dalam rangka mensukseskan sentralisasi keuangan HKBP, serta rapat diakhiri dengan ibadah penutupan oleh pimpinan rapat serta perjamuan kudus. Demikian pesan rapat Pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye
Ini disampaikan seraya bersyukur atas penyertaan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga seluruh pelayan dan jemaat HKBP disertai, diberkati Tuhan di dalam aktivitas setiap hari. Teriring salam dan doa, Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tendie, Pendeta Pahala Sitorus STH, ditanda tangan. Demikian pembacaan surat dari Amang Preses. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan puji dan syukur atas kasih-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kami, khususnya Bapa jemaat di Reformanda sampai di rumah-Mu di gereja ini Bapa, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami memohon meminta melalui doa syafaat kami Tuhan kepadamu, khususnya untuk Bapa, untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan, pada saat-saat menjelang masa-masa pemilu. Tuhanlah yang berkati Bapa seluruh pemimpin, khususnya dari Bapak Presiden. Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan jajarannya, sehingga Tuhan semua keputusan yang ada hanya untuk kedamaian, hanya untuk kemakmuran rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk khususnya di Indonesia Bapa, agar terhindar dari bencana ekologi Tuhan, dan juga untuk program-program dari pemerintah untuk melestarikan dan menjaga alam di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini yang sakit, baik yang di rumah sakit ataupun yang di rumah. Tuhanlah juga Tuhan yang menyertai saudara-saudara kami. Yang pertama Tuhan, Amang G. Pakpahan, Amang SR Sibarani, Amang C. Huta Julu, Inang Nyonya RS Yombing Boru Pasaribu, Inang Nyonya Tampu Bolon Boru Sinaga, Inang Nyonya S. Sinaga Boru Tamba, Inang Nyonya Sitorus Boru Tambun, Inang Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Inang Amang E Hutagalung, Inang Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Inang Nyonya Tampu Bolon Boru Sambosir, Amang D Pakpahan, Inang Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang A Manulang, Amang M Sihaloho, Amang Dimistri Sepier Simanguncong, Inang Nyonya P Manurung Boru Silayan, Amang Situa KM Panggabean, Inang Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Amang Insinyur JPM Togatorop, Inang Nyonya Huta Barat Boru Siregar. Juga untuk yang tidak ada Tuhan dalam daftar nama-nama ini, Tuhan juga memberkati Tuhan seluruh perjuangan mereka Bapa untuk memulihkan kesehatan mereka melalui obat-obat yang dikonsumsi. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sakit, dan juga untuk keluarga-keluarga yang menyertai saudara-saudara yang sakit ini. Tuhan berkati mereka agar senantiasa mereka tetap semangat di dalam pelayanan mereka untuk saudara-saudara yang kami sakit ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya Bapak di jemaat-Mu di Reformanda, untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup, dan juga untuk saudara kami yang telah saatnya merindukan anak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak keinginan saudara-saudara kami tersebut Tuhan, baik yang mencari pekerjaan, mencari teman hidup, dan merindukan anak. Biarlah Tuhan mengabulkan seluruh permohonan mereka Tuhan, agar sukacita kami bertambah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk
anak kami Tuhan, Timothy Simbolon. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan bekerja Bapa untuk Timothy Simbolon melalui segala usaha dari keluarga untuk lebih lancar untuk Timothy Simbolon berkomunikasi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, remaja, naposo, perempuan, ama dan lansia Tuhan. Tuhan juga berkati seluruh kegiatan mereka Tuhan, biarlah senantiasa melalui kegiatan mereka nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang dalam proses-proses penyelesaian ruangan di lantai 2 basement Tuhan. Biarlah Tuhan juga Bapa melengkapi seluruh fasilitas tersebut Bapa melalui panitia ataupun siapapun yang tergerak hatinya Tuhan untuk dapat segera selesainya fasilitas untuk ruangan di lantai 2 basement Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu baik di Lembang, di Sumedang. Tuhan juga memberkati Bapa seluruh pelayanan di sana, semua para halado Tuhan, sehingga jemaat di sana senantiasa merasakan kehadiran-Mu Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka tetap kuat Tuhan untuk beribadat kepada-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, dan kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan melalui Amang Pendeta. Tuhan berkati Bapak Amang Pendeta yang akan memberikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu disampaikan dan menguatkan iman kami. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesus berjalan di sungai daratan, katakan kasihnya pada udara. Kudus jiwa menemani selalu, yang menghapus dosa-Mu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa perkenalan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus dapat semua. Ada kuasa firman di rumah-Mu, itukah kekuatan senjata-Mu. Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan Kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa perkenalan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus dapat semua. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada minggu kita hari ini jadi nats khotbah bagi kita, tertulis dalam Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Mari kita buka Alkitab kita supaya kita bisa membacanya secara responsoria mengenang. Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat
dari kota-kota mereka. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kami Pendeta Erhan Nababan melayani di HKBP Sumbersari, Resort Bandung Barat. Buruni Rajai, istri, Boru Sinaga yang juga pendeta di HKBP Bandung Timur. Kami dikaruniai Tuhan anak sampai saat ini 1 laki-laki bernama Bestar, berumur 7 tahun. Pikir itu dulu perkenalan bagi kita semuanya. Manginang, horas madihita saluhutna. Manginang, saya mau kasih sedikit pemahaman bersama buat kita. Setiap saya berkhotbah sering sekali mendapat pertanyaan secara khusus mengenai pembacaan evangelium begitu ya. Saya sering sekali memahami kita salah paham mengenai evangelium. Tadi saya mengatakan tentang Matius ini adalah Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius. Karena kita sering sekali mengatakannya Injil Matius kan. Bukan, ini bukan Injil Matius. Injil itu kan kabar baik Amanginang. Ini kabar baik yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bukan oleh Matius. Kalau Injil Matius berarti ini Injilnya Matius. Kabar baik yang dilakukan oleh Matius. Matius hanya menulis, dia tidak melakukan kabar baik. Yang melakukannya adalah Yesus Kristus. Itu karena gini Manginang, kita sering sekali melakukan sesat pikir bersama. Sesat pikir artinya karena itu sudah menjadi pengertian bersama, salah pun itu nggak jadi masalah. Contoh, kalau di kampung, kalau mau beli bala-bala, beli godok-godok, mau beli risol begitu ya, di dok konak kamang, mau beli apa? Tuh horjo goreng, ini ada kan? Beli dulu goreng itu gitu kan? Pertanyaan, goreng itu makanan atau kata kerja? Kata kerja kan? Jadi sesat pikir sebenarnya Bang, tapi karena sama-sama mengerti akhirnya tidak perlu dibahas, kan begitu. Nah persoalannya sesat pikir ini bisa merusak mindset Amanginang. Karena terbiasa dengan kamu ngerti aku ngerti, ya sudahlah sesat pikir pun gak apa-apa. Akhirnya di banyak kejadian, di banyak kasus, di banyak perdebatan, di banyak pembicaraan, sesat pikir makin beredar luas Amanginang. Contoh ya, mudah-mudahan Amang dan Inang berhasil ya. Jawab sama-sama secara serentak. Setelah saya bertanya, langsung dijawab Amang Inang. Siapakah? Kalau salah nggak apa-apa Amang Inang ya. Kita cuma mau ngetes aja bahwa sesat pikir ini harus dituntaskan di antara kita. Siapakah yang membelah laut supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir? Siapa Amang Inang? Ini sesat pikirnya Amang Inang ya. Jadi di Keluaran 14 ayat 21, ayo kita buka sama-sama yuk supaya jelas. Keluaran 14 ayat 21.
Keluaran 14 ayat 21. Nggak dapat Bang Inang? Apa? Keluaran 14 ayat 21 kita baca bersama-sama 2 ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Itu kan sesat pikirnya sama kita sama ini. Selama ini kita, mohon maaf Bang ya, bukan soal oh yang tadi salah tuh yang bilang Musa, bukan itu yang mau kita lihat. Tetapi itulah sesat pikir yang merusak mindset buat kita. Kan? Selama ini siapa yang belah laut? Musa. Siapa yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir? Musa. Salah. Semuanya itu adalah karya Allah. Sehingga jadi Musa seakan-akan yang dimuliakan. Jadi Musa seakan-akan tokoh utama dalam kehidupan bangsa Israel. Seharusnya Allah. Nah sama seperti, mohon maaf Bang Inang ya, ini soal mindset kita harus clearance dulu. Sama seperti kita orang tua mengenang terhadap anak. Banyak sekali orang Batak yang mengatakan apa? Natoras mudo debatam ditanoon, manang debatam nani idam. Orang tuamu adalah Allahmu di bumi atau Allahmu yang kau lihat. Salah Bang Inang. Kalau mau berdebat nanti Bang Inangnya jangan sekarang ya. Ano gutru hitai dah. Saya selalu kasih sedia kesempatan. Barang siapa yang tidak setuju mau berdiskusi di bilik perhobasan setelah ibadah minggu. Orang tua seharusnya memperkenalkan Allah kepada anaknya. Bukan aku loh harus nurut kau sama mama ya nak. Mama adalah Tuhan yang kau lihat di bumi ini. Audo jahoba deba. Oh, patik parjolo. Titah pertama bahasa Indonesia. Ala bahasa Indonesia nangete. Titah pertama Ramadhan Majita. Titah pertama 2 ya. Titah pertama. Akulah seru. Aku. Kulapor jonok kita tuh pada tersoda. Masa ada hafal kita Bang Inang? Nggak hafal kita? Nggak hafal. Manang bahasa Batak majote ya. Kalau tomorrow pita karena tua-tua teh. Patik parjolo. Audo 2 ya. Audo Nina de batata dan jadi aidato. Unang gohita saya mar minggu ya lah dak taboto ya kan? Itu dah. Saudang marisua nggak mengenang dah. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nggak boleh mengenang. Dungi Romahita Natoras bilang, nah ini Tuhan Teman pendeta pernah kejadian begini sharing sama kami Bang Inang. Sekali waktu dia berkhotbah. Allah adalah Bapa kita katanya kan. Bapak yang baik berkata begini dan seterusnya. Masuk dia ke bilik perhobasan. Datang satu orang mahasiswa. Dia bertanya kepada pendeta. Amang tadi abang bilang Allah itu adalah Bapa kita. Oh iya, dengan percaya dirinya. Kalau ini yang salah paham si mahasiswanya ya. Tapi inilah soal jangan menyamakan Allah dengan orang tua begitu ya. Tadi abang bilang Allah adalah Bapa. Oh iya benar. Karena Yesus Kristus kita jadi layak menyebutnya sebagai Bapa. Oh kalau Allah adalah Bapa, saya memutuskan tidak mau percaya kepada Allah. Kata mahasiswa ini. Kenapa? Karena bapak saya di rumah kerjaannya adalah menampari mama saya. Mencuri uang yang sudah dicari oleh mama saya. Oleh karena itu saya nggak mau percaya kepada Allah. Lau mahasiswa bingung pada ditawar. Gitu kan. Nah, maka dari itu Bang Inang saya mau sampaikan buat kita, jangan lagi ada di antara kita yang memakai kata-kata ini kepada anak. Ini Bapak adalah Tuhan yang jangan Bang Inang. Itu jadi mindsetnya rusak Bang Inang. Persoalan yang berikutnya gini, ketika seorang orang tua itu kan bisa salah Bang Inang. Bahkan sering salah kita dalam ala kuboto teh sempurna do hamuak kamang sebagai orang tua? Sempurna do? Wais. Adang di bahasa anak sempurna udah. Makanya sangon naragu mangalusi. Ya kan? Kita nggak pernah sempurna Bang Inang. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sempurna. Maka daftar patudos kita dirita dohot, nggak boleh Bang Inang. Lalu kita juga sering pakai dan percaya sampai sekarang ini tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Ini onak ke ibu-ibu mau dangi, inang dakwa lah beajar honok tada. Persoalannya adalah ibu tahamu deon.
Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis. Hadis do ajar hono muna to kena komuna manginang terserah kamu pada ate. Terserahmu pada. Au hola pabuah dah keputusan ada di tangan kita pribadi lepas pribadi. Atong bohana mamang padita mengajari saya godang buka hamu kitab poda ni Raja Salomo, Amsal, wah itu semua banyak sekali tentang orang tua dengan anak. Ya. Patik palimahon. Patengok dope patik palimahon. Anggon pasti sudah teh. Itu dah. Kita coba maco. Patik palimahon dua ya. Ikon donatorasmu asa martua ho. Leleng mangulu utanona lehon nih. Iya. Adong go dihita bahasa pakai tanah dihalakan kan gitu kan amangin. Itu tadi soal mindset. Amangin soal mindset itu bisa salahnya bisa banyak kan, bisa fatal. Maka dari itu dauma akasi songonisya kita manginang dah. Karena itu juga yang menjadi persoalan bagi kita di tengah-tengah turpuk ini. Ini soal mindset. Tapi sebelum kita sampai persoalan mindset di turpuk ini, kita mau bahas mengenai ayat yang ke-11 tadi ya manginang. Di ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa yang Yesus dengar sehingga ia mengasingkan diri? Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Setelah Yesus mendengar, kalau kita baca yang ayat 1 sampai ayat 12 itu tentang pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Yesus dengar itu, wah dia menyingkir. Kenapa? Dia penat, dia terbeban, dia memiliki perasaan yang tidak nyaman tentang kejadian itu. Karena apa boleh buat, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan kemanusiaan yang ada padanya. Kalau ada sahabat terdekat kita, teman sepelayanan yang meninggal dunia karena dibunuh, kita pun pasti tergoncang. Dan ketika Yesus tergoncang, dia menyingkir dari keramaian. Nah ini seruan pertama bagi kita semua, Inang. Dauma siak kita sikap yang reaktif. Kita banyak seperti itu, Amang Inang. Dan hari ini kita diajarkan, diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui perilakunya. Ketika Yesus mendengar sahabatnya, sepelayanannya dipenggal kepalanya, dia menyingkir. Ya, dia tidak reaktif. Kita sering sekali ketika terjadi sesuatu, mendengar sesuatu kejadian kita reaktif. Contoh, idokon si utape ya, dak kasih yain naho. Beuh, isi ini mana noy, ha? Asa ku hantam co salia si mote mana masih ya kan? Kita reaktif amangina. Akhirnya ketika kita reaktif, tindakan yang kita lakukan menjadi tindakan yang salah, baik di mata hukum, baik di mata Tuhan. Maka dauma aka sikap reaktif sian kita saluhutna. Mak, tadi abang bolos. Ini adik nama Tuhita contohnya. Pak, tadi abang bolos. Oh, panggil. Asal hajar lu mana? Salah ujungnya kan. Keluar mamata naik kerijo, dibuka mapitu, ibereng mobilna. I love papa. Siapa yang bikin ini? HP danaki marumur 7 tahun. Aku kan sayang sama bapak enak. Bodoh kau enak kan ibu ma balobas ipas tapi mata naon. Tak. Sampai luka. Itu adalah hal yang reaktif. Disi salah, disi bersikap, disi terjadi, disikapi. Wah itu bahaya Mang Ina. Bahaya beneran. Itu makanya banyak orang Batak yang berpersoalan. Tapi kita kan sudah orang zaman Batak modern. Biarlah itu menjadi perkembangan bagi kita semua. Jangan reaktif Mang. Mula dong madokot tuh Mang, tuh ina. Ibu tuh ida dihata-hatai ida aku. Wih do bah. Selesai persoalan kan? Mulai kok dihita mengalului informasi, kita cari informasinya. Kalau nggak perlu, wah, widuh, bawa. Hola, selesai do masalah dengan selesai do masalah dengan ini. Nggak usah semua Mang, aduh bener deh. Kita benon nih, ini do. Kita itu hepengin kan? Bah, oh itu hete. Hola di nahita pengen selesai persoalan.
Unang, oh memang ay kapan di tahu datang makana mok ya ngado ho tahu kona. Ya, unang reaktif amang dah. Tetapi bagaimana kita mau seperti Tuhan Yesus, dia menyingkir. Nah ini teologi buku NDHKBP loh. Buku ND 424. Ate, adong go di handphone ta buku ND mangina? Ata buka jo buku ND 424. Mau lebih dibayar nama inang parmusik nami. Ate, buku ND nomor 424. Buku ND. Ay matua uta bodo buku ND. Dana so tabo buku nyanyian tabo doa. Sesuai selera teh. Ayat 1 amang inang ya. Tadi hojo sahalinang baik kamu cenang. Alai serta bilang kami. Adong do buku di handphone tamang inang kan? Itu dah. Apalagi ya kaama. Unang gua dong juji online adong. Alai buku dah kadong ate. Alai aku adong gua juji online di handphone muna kamang. Daong rate. Anggo pare perbanda doa kana burju-burju rate. Itu. Sekedar mencek situasi. Itu. Dan dosa-dosanya ka bapak-bapak do anak duli-duli noaing juji online. Hati-hati dah mang dah. Akanamora Riko do diau pribadi sama pandita di HKBP akanamora ruasnya HKBP Reforman Daun. Ido asabaga setoran tu pusat uli masaluhuna sentralisasion. Aido. Alana mau uli sentralisasi dak pola kami natabo. Sudi HKBP maruli aka hinauli natabo. Oke, ima jo tarik sih. Baik kami nang. Untuk bisa mendengarkan suara roh Tuhan pada kita. Tapi yang sering terjadi apa? Kita sudah diajari tetapi kita menolaknya, kan begitu. Nah ini perlu kita pemahaman bersama. Tapi gini ya Bang Inan, 8.40 jam berikutnya siang jam berapa Bang Inan? Abu udah PT upalilik saya dong kita pajut pangkan pindah liling-lilik saya lihat dah Bang Inan dah. Gini ya Bang Inan, di dalam setiap tubuh manusia bukan bicara salah benar ya, bicara perbedaan. Kita dengan Katolik bicara perbedaan, bukan salah benar. Teman-teman gereja Katolik itu memiliki doktrin dikotomi. Kita Protestan memiliki doktrin trikotomi. Apakah trikotomi? Trikotomi adalah setiap manusia, kita pribadi lepas pribadi, memiliki 3 bagian di dalam kita pribadi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, roh, dan jiwa boleh. Ya. Tubuh, siatano do parmulaan di dagingmu mula mai gabetano. Itulah tubuh ya. Roh ini adalah kalau bahasa Ibraninya ruah. Yang ketika Allah menciptakan manusia, Ia menghembuskan nafas ke hidung manusia itu. Ini kan, maruah roh. Ketika kita meninggal dunia, ini akan langsung kembali kepada Bapa. Itu miliknya, nafasnya punya Dia. Yang ketiga ini jiwa. Jiwa ini yang perlu pemahaman bersama buat kita Mangina. Jiwa adalah yang akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di bumi kepada Yesus Kristus ketika Yesus datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi untuk sekali ini kita nggak usah bahas jiwa ya, kita mau bahas roh dulu. Karena roh Allah ada pada kita, maka roh Tuhan yang mau bicara pada kita jadi bisa kita dengar. Bagaimana caranya? Datang kita ke kesunyian namanya. Jangan di keramaian. Makanya kesunyian selain tempat, kesunyian pikiran juga perlu amangina. Itu makanya kita sering reaktif. Apa boleh buat? Kita orang Batak kan pejuang amangina. Sudah tapi kiri kan? Akaina pe. Pas sudah husi patah bola kaina. Itu kan? Lawa matakan ai madakan mamerek sineng don wae ngon. Ido.
Mamerek togel na doon waingot. Nah, itu pas di hui pikir unak pola soalnya kadang dah. Iya. Jadi keheningan pikiran, keheningan situasi itu membuat kita menjadi mampu mendengarkan suara roh Tuhan. Nah, persoalan yang mau saya bahas tentang ini ya Mang Inang. Banyak sekali di antara kita yang terdistorsi. Terdistorsi itu terpengaruh, gitulah ya, terpengaruh secara kurang tepat gitu ya mengenai ini. Banyak sekali teman-teman kita dari gereja yang lain yang mengatakan, Roh Kudus engkau kami undang ke tempat ini begitu ya. Lalu karena kita merasa itu, oh iya ya mantap ya, benar itu. Amang Inang, Roh Kudus nggak perlu diundang, beneran deh. Ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk apa? Menguatkan, mengajari, mengapuli, menghibur. Ya, karena apa? Kita hidup di dunia yang penuh dengan kesakitan. Maka perlu ada roh penghibur sehingga kita tidak meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus nggak usah dipanggil-panggil, nggak usah diundang-undang. Ya Tuhan, ya Roh Kudus pada saat ini biarlah engkau tercurah tercurahnya udah waktu murid-murid gitu loh, nggak usah diundang-undang. Ini yang perlu kita sadar bersama, Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Teologi Martin Luther, tidak ada satupun manusia yang mampu berbuat kebenaran tanpa diajari oleh Roh Kudus. Alani hamu akamang kainang hita sude molo tunga dong ate. Ai burju maholai poang inakan todong tah. Ai burju mahoida, burju mau kae inakan. Unang tado katong, idot tong dah warna pe buruna baban burju-burju do sude. Sotung tado dah, sotung dah kamang dah. Kenapa? Karena burju pehoa kamang kainang dang nasyakoi sian todi idoi. Ya kan? Atau unang tabuat tong sangap ni tuhat tai gabe sangap ta hidot tong anak ni damang song ido sude. Jangan. Biarlah kembali kemuliaan itu bagi Tuhan. Nah, kembali yang ini soal doktrin Roh Kudus bagi kita kan. Gak perlu diundang-undang, dia sudah selalu bersama dengan kita. Kalau mau di anak kota kan, makasih ya Pak, makasih ya Mak, baik kali Mama sama. Artinya ada pembaharan kita yang menyentuh hatinya atau menyentuh hati orang lain. Percayalah, itu bukan kita Manginang. Sarupa doi songonon. Mau lo mangula pangula kan? Isa di dokon mangula. Bah, mangula bah amata si majutaki ina do kan? Datuk murid ke dokon, bah mangula cakuli bah. Dang mungkin. Kita hanya alat Manginang. Yang bekerja adalah Allah. Kita hanya Allah. Nah, sehingga jangan ada di antara kita yang memuliakan diri kita di dalam kehidupan. Muliakanlah Allah senantiasa. Itu sesat pikir yang mau saya sampaikan Amang Inang. Kita sering sekali merasa diri kita paling segala. Ai bolos wado ngau, dang bui jongjong reformandai, ase boto hamus deh, indah kan? Ini falsafahnya orang Batak Amang ya. Monang di surak-surak, talu di olop-olop. Ini kita sering terjadi sama kita. Udah pajong-jong kon reformandai. Dak na menyindir dah, satabi daku bawa Amang Inang dah. Olah contoh do nahu ba ini dah. So tunggu, sindir pad di tahun na wate. Dia do bagi cerita te. Daong. Dang roh aku si songoni dah Amang dah. Daong. On contoh supaya kita mengerti bersama. Udah pajong-jong kon reformandai. Molo inna hita contoh na tu dong kan. Monang mahita di surak-surak kan. Hape holan lau hita Amang Inang sebab kamu. Petak sobi do matai. Inaun na do tu hita. Saya kira sobi noto. Dato mungkin di mana? Soalnya ulon na. Amata siadui do, opung siaha, om panatusan, om panatusan, ida kan? Pagudak pudo hatani, hape dung lau. Selama hita di si, udah boleh na hita kan? Idu layate, memang jago do lay ba? Asai garar kopi. Hati-hati dah, mang dah. Pamate diri sadiri do hita molo, tanpa balga-balga diri tidak boleh. Karena barang siapa yang meninggikan dirinya dia akan wah, itu kata-kata Yesus yang sudah terjadi di mana-mana itu. Jangan Amang, beneran. Bener. Rendahkanlah hati kita. Benar. Percaya deh. Itu sesat pikirnya. Kita orang Batak sering begitu. Monang disurak-surak. Sehingga nong jago hiam kita ceritakan. Amang percayalah. Dungi tinggal kamu. Mah kita halak Batak kate. Tonggo di hatan non. Isi nalau parjolo itu di hatan non mesti dipungwani kan. Nah,
Nah, alai dau mai syak kita dah kamang dah, kainang dah, dau mai syak kita. Akan nauli ima, karena dinggani mata pareahi tujulan nyari. Naparpu di mara ate manginang dah. Oh jangan dulu deh, ada lagi nih satu lagi. Ale otek ku bereng. Doko namang padi tata, gudang napo sobulung ina minggu pagi. Dak pola gudang ate. Jadi ini nih untuk napo sobulung dan untuk kita manginang ya. Asa tapoda itu akaya nakota dah. Orang Batak katakan hodo mabaiko gitu ya. Kaulah yang bikin kau gitu kan. Mau lo sukses so hodo mabaini. Mau lo so hasil hodo mabaini kan gitu ya kalau orang Batak punya falsafah kan. Nah, itu benar manginang. Tapi di dalam kekristenan ada tambahnya begini. Di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi itu ada dua pihak yang terkait menjadikan kita seperti sekarang. Yang pertama adalah pihak kita sendiri. Yang kedua adalah pihak Tuhan. Itu selalu. Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya rancangan sudah dirancangkan oleh Tuhan, kitalah yang mengerjakan. Di pasu-pasu do, jolma, naluja, mangula di luaran, baik apapun ya. Mangula supir angkot petahoi, kan mangula doi. Tempel ban pei, mangula doi. Saya lu jada mana tempel ban, apalagi ban nai bat truk, ngaho bereng ruas ni huriah kabis bersari, orang partempel ban. Pas kunjungan kami ban truk nabelgan, wah narepotan mabukai kan mangula doi, dokter pe mangula doi, par 3 pe mau sudah mah mangula kan, anggo manak kodang mangula manginang dah, marjahat doi, dang mangula nongi, makanya mau di partangyangan, dia kadongan nami nasobui rap dohot kami di so Tuhan, manangah pe diula pasu-pasu, nggak boleh doa begitu, manangah pe diula pasu-pasu, apa jadi belum marjahati mana pasu-pasu di Tuhan, oh janganlah, ya kan. Itu. Mana tita dia katangyak tati manginang dah. Itu. Kan kita sering begitu kan. Mana ngah HP diulah Tuhan pasu-pasu mah. Tapi kirim aja mah. Hati mana ngah ada diulah. Nah gitu ya tentang itu manginang ya. Jadi ketika kita di luar sana bekerja sebagai apapun ya, sebagai pengacara kah, dari AC ke AC, ya kan nggak jadi masalah. Itu juga bekerja. Menjadi apapun kita bekerja. Di pasu-pasu doa kada mangula manginang, di pasu-pasu diberkati. Lalu ada juga di antara kita yang bukan ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu bekerja juga di rumah ya, merawat anak, cuci piring, merapikan rumah dan beres-beres semuanya lah. Bahkan sampai ada juga yang berwarung, buka usaha dan sebagainya ya. Itu usaha juga. Maksud saya adalah doli-doli anak boru, contoh yang kerjanya main game, Mobile Legend. Ya kan, tidur di rumah dari pagi sampai malam. Anggo gelek tas oni, ada kadang orang ngoisona teh. Mau tuh adong simpan dalam hati, perbaiki di rumah. Hati mangnang dah. Oh, dan Mobile Legend manang maya ke PUBG dak foto ati. Dari pagi sampai malam, Suku-suku namanya nang. Di pasu-pasu, di pasu-pasu. Porsia mah. Tuhan tidak pernah mardikan namanya nang. Di pasu-pasu. Alai. Asing go pasu-pasu tu na mangula di luaran, asing go pasu-pasu na mudum-mudum di jabu. Tar pasu-pasu. Puteken, hitam di atas putih. Ya. Tapi beda pasu-pasunya. Anggo pasu-pasu di luaran, dapat nama dongan taba aka relasi. Mau lo mangula kita di luar dah. Ya kan? Margahalai 5 juta. Oh, oras bah, na beban. Oh. Ulau nilai au padita apa? Oh, au pengacara. Basa datiki haduan adong masalahku tuh sama mau lau, kan gitu kan? Tambah relasi kan? Itu juga berkata manginat. Dan lain sebagainya kan. Ale yang guna holal di jabu duau padita margemi au di jabu, dapat tuh relasi. Batau tondang dapot dah. Iya kan? Tondang dapot. Tapi Tuhan memberkati saya enggak diberkati. Boyau mangan, boyau marhosa, boyau berbahagia dengan gepu, bahagia sementara. Sehat-sehat tahu dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga berkat manginang. Tapi berkatnya beda kan? Beda. Nah ini yang saya mau sampaikan. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, ingatlah bahwa Tuhan sudah melakukan bagiannya yang terbaik. Sekarang tinggal kita. Nggak tahulah. Banyak kita gini ya manginang. Amang Padita, Amang Situa, Manang Eda di Partangyangan ya. Tangyak ko coba. Beruta. Amar umur nasaon, dang muli dope. Inna kan? Tangyak kojo. Setiap pertangyangan selama setahun penuh tangyak kojo inna.
Dan rada apa tetong? Bahasa kita sering sekali salah. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lalu carilah maka kamu akan mendapat. Lalu ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ini kan hal berdoa menurut Yesus Kristus. Dan ini harus dilakukan. Pertama minta kepada Tuhan, apapun, whatever you want, apapun yang kita mau Tuhan. Tapi dang olah nih Tuhan. Mintalah lalu cari. Tuhan, haji butuh aku sakit mahal Tuhan. Pamalu mau Tuhan. HP ngajam 12 songono dak mangan dobe. Malum do? Malum do untuk saliling-liling nah. Begitu dah. Ini persoalan kan. Enggak banyak kita manginang dibuat oleh khotbah-khotbah orang tidak bertanggung jawab yang ada di media-media sosial. Hati-hati emang ya, media sosial ini, aduh punten, hati-hati banget. Kita sering sekali melihat, mendengar seakan itu, wah rohani banget. Bukan, padahal itu roh halus, bukan rohani. Jahat itu khotbahnya, banyak. Tapi saya nggak usah saya sebutkan yang mana-mananya ya. Tapi banyak, hati-hati emang ya. Saya mau bilang mindsetnya dipakai, kita dipakai Tuhan, dikasih Tuhan akal budi dan iman. Maka benar-benar ketika mendengar apapun kita harus berhati-hati dalam hal itu. Nah, dang nah hudokon, tua upe ikon hati-hati doa muda. So tunggu lucuin na rohamuna HP gabe hasil tonga mai belum tentu. Ujilah roh. Itu Tuhan bilang. Ini pun harus diuji rohnya. Uji hamu amanginang, dah. Bukan saya bilang tidak ada di dunia ini manusia yang tidak bisa dipercaya, bukan. Cuman semuanya perlu diuji. Wah, ngai pamate lah ini siahan, kin perbecak bah. Uji dulu, jangan langsung uido, bang, lihat deh, memang kurang ajar doi, unang. Diuji dulu semuanya, jangan langsung percaya. Sehingga dohi tanggo sudi do langsung tak percayai, HP dak sito. Hati-hati amang. Nah, kembali lagi soal tadi. Napa so bulung ya, per game. Senang hatinya kan. Nah persoalannya di hidup ini, ya untuk napa so bulung, lalu di kita amang inangda mengajari tua kena kota. Dua yang akan kita bicarakan setelah kita tua nanti. Satu adalah kebanggaan, yang kedua adalah penyesalan. Yang akan kita ceritakan kepada anak cucu. Dulu bapak, opungmu itu miskin, gak ada uangnya, tapi bapak kerja keras. Nah sekarang kita bisa hidup nyaman, ya kan? Kan kebanggaan kan? Ada yang sebaliknya. Dulu opungmu, wah orang kaya, jenderal terkenal, banyak uang opungmu. Tapi bapak narkoba namang. Tapi bapak cuma main handphone aja di rumah mang. Makanya sekarang jualan bakso dulu kita ya, indah kan? Jual bakso nggak dosa mang indah. Tapi percaya suku kamu akapar baksoi. Ahado di dok roham. Gabi ahado akayana komu mang. Inahamu jo. Polisi, tentara, dokter, inaun nadui. Datu nggak dong? Gabi par bakso mak. Datu nggak dong? Kan begitu kan? Nah maka dari itu begini mang indah. Ya bagi kita kaum muda. Ketika kita sekarang bersenang-senang dengan game kita dari pagi sampai malam, ingatlah jutaan orang di luar sana yang seumur dengan kita sedang mati-matian memperbaiki diri. Bahasa Inggrisnya, programmer, apalah segala macam semua dipelajari. Kita santai-santai. Pilih sakitmu. Hidup ini penuh sakit amangina. Pilih sakitnya, mau pilih yang mana? Sakit sekarang belajar membentuk diri, membenahi diri, atau sakit nanti ketika kita sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa. Pilih sakit kita masing-masing. Sakit sekarang kita mungkin gak berbahagia karena gak main game, gak bisa pacar-pacaran, gak bisa ini itu begitu ya, healing katanya kan. Sakit itu semuanya. Tapi ketika nanti ya nggak kamu merasakan ate. Kamu akan berjuang mulai sian hapus omuna, sonari tinggal tenang-tenang. Rope padita tujabu, amang perusono sedia. Tinggal di nahamuna makan kan hidup. Kalau dari masa muda dia sudah main senang-senang, ketika dia tua, barang ibe mabain naringgan kan. Ya bisa, cuman ya terbatas gitu ya. Tidak seperti kita yang berjuang dari kemudaan kita sampai sekarang. Nah, ini yang terakhir kali ya Mang Inang. Mental mujizat. Gak boleh kita orang Kristen ini mentalnya mental mujizat, itu gak boleh Mang Inang. Mental kita harus mental salib. Tuhan berikanlah mujizatmu, kesembuhan ini tuh. Kita boleh minta kesembuhan pada Tuhan, tetapi soal mujizat ini salah juga, salah mindsetnya. Mujizat Amang Inang dilakukan Tuhan Yesus
oleh dan murid-muridnya pada saat itu. Pada saat itu orang percaya itu jumlahnya sangat sedikit. Untuk supaya orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah lebih daripada Yunus. Itu khotbah sekolah minggu hari ini tentang Yunus. Karena orang Yahudi percaya dengan Yunus, dan lebih dari situ adalah Yesus Kristus yang sampai kepada kita sekarang kan. 3 hari Yunus di perut ikan, 3 hari Yesus di dalam perut bumi, gitu ya, dalam bahasa Alkitab. Nah, mujizat itu untuk mereka yang belum percaya. Buat kita yang sudah percaya, kita tinggal pikul salib. Las ni roha dan naro mulai hati Tuhan. Habot ni roha dan naro mulai hati Tuhan. Berangkat sampai ke ujungnya, salib itu harus tetap bersama-sama dengan kita. Karena kalau mujizat mentalnya sama seperti yang ada di sini, Mang Ina. Mereka minta keajaiban sama Tuhan, mujizat, makanankah, kesembuhankah dia. Tapi ketika mujizat itu Yesus tidak lakukan lagi, apa yang terjadi? Ahado bainokku tu anak nicol maon, Roma halaki naumat jalo mujizati, maidokon, parsilakon ma. Itu kalau mental mujizat, Mang Ina. Ketika mujizat tidak terjadi, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menghina Tuhan dalam kehidupan kita. Kan itu kan? Banyak nih orang udah sakit, orang tuanya atau istrinya atau suaminya, Tuhan, dona puna sasude, paroma mujizat mi Tuhan, pamalu ma amat tahun ina. HP marujung ngolu. Suadok kapeho Tuhan. Daina? Oh iya. Maka jangan mental mujizat, jangan cari-cari mujizat, Mang Ina. Mujizat sudah terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Hola dungo pehita nga mujizati. Ya kan? Apalagi moloro inatah di umma mate inna kan? Lebih dari mujizat ya teh. Ya, orang Batak nggak mesra. Makanya mesra lah kita, ya kan? Itu. Deba, sebagian kecil nama molotung adong mesra. Itu saking mesrana sampai cipika-cipiki mana dok si batuana. Ada begitu Mang Ina, iya kan? Itu. Ora sama ngina parumenok kan. Alah, di Talak Batak kurang cocok katanya. Alah ya sudahlah, ini sudah berkembang ya. Mesra mah hita bah, itu perlu do ke mesra undang tegang katanya Mang Ina. Jadi kembali. So tungadong di hitam mental mujizat, tidak boleh. Mental salib. Datang rezeki, puji Tuhan, jadi berkat. Datang penderitaan, puji Tuhan, walaupun nangis-nangis nggak apa-apa. Tuhan urubiau hacitia dohu tauron, silakanlah. Saleh suatu orang, suatu kapeho. Kalau kata do Tuhan salilu mar minggu au mar tangyau, habis mar lapatan mate doang amat takku. Ya boleh. Bahaya Mang Ina. Ya, dau ma mental mujizat yak kita, tatiuk ma mental silang. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan mengaruniakan kami banyak sekali hal, dari kesehatan hingga karunia kemampuan untuk melakukan setiap aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan ajari kami untuk memakainya sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan melalui setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini dan untuk seluruh jemaat Tuhan HKBP Reformanda. Tuhan, kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Jikalau ada kami Tuhan yang sedang bergumul pada saat-saat ini, baik karena kesehatan atau karena ekonomi yang menurun, atau karena hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, atau hubungan antara teman sepekerjaan, atau apapun Tuhan permasalahan kami yang sedang kami gumuli pada saat-saat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati, menguatkan kami, sehingga kami boleh lepas dari setiap pergumulan itu sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang sekarang sedang memiliki cita-cita ke depan, baik cita-cita untuk masuk ke perguruan tinggi, cita-cita untuk menikah, cita-cita untuk apapun Tuhan, mungkin untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi pada hari-hari ini dan hari-hari akan datang. Tuhan, segala cita-cita itu dan setiap usaha yang kami lakukan untuk mendapatkan cita-cita itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan. Tuhan, kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, semua detail kehidupan kami, tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan satu minggu ini, sehingga minggu depan kami boleh dalam keadaan damai sejahtera dan datang lagi untuk memuliakan Tuhan.
Inilah doa kami yang kami sampaikan dengan pengantara Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap. Terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Dan damai yang menetap.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, rawat juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, kami dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Cek, 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 satu, cek, one. Cek, satu, cek. Hey, cek. Saudaraku
Cik 1, cik 1, cik. Cik, cik.